Dunia usaha siap masuki new normal. Kita kembali lanjutkan dialog kita masih bersama Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Raden Pardede. Pak Raden, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi, dari data atau dari pendapat ahli epidemiologi begitu, angka reproduksi efektif kurang dari 1 atau angka penambahan kasus 0 selama 2 minggu berturut-turut, ini syarat yang mutlak untuk suatu negara untuk masuki fase new normal. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Apakah memang data-data ini kemudian dikesampingkan begitu saja? Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kita sudah lihat dalam seminggu terakhir ini kan Jakarta R0-nya sudah lebih kecil dari 1. Jadi by tanggal 4 kita harapkan kan sudah 2 minggu itu. Ya, 2 minggu maka sudah memenuhi persyaratan epidemiologis ini. Jadi teman-teman epidemiologis ini juga harus bukan saya menyatakan tidak setuju dan itu benar-benar kita penuhi. Tapi mereka juga harus benar-benar melihat data ini dengan benar. Ketakutan yang berlebihan juga tidak tepat. Ya, kita itu yang terjadi sekarang adalah kalau misalkan itu lockdown terus. Dan kita lihat R0-nya sudah lebih kecil dari 1. Nggak ada gunanya diperpanjang toh. Kita nggak perlu berdebat mengenai itu. Yang penting sekarang adalah kita sudah menyiapkan protokol-protokol itu. Kalau kita tetap lockdown, yang terjadi kan akibatnya kelaparan. Seperti yang kami katakan tadi, orang yang tidak bekerja untuk jangka waktu yang lama. Ya, dan mereka itu banyakkan di kelas bawah ini tidak punya tabungan. Tidak punya tabungan sama sekali. Ujungnya adalah mereka akan kelaparan. Karena pemerintah pun tidak akan mampu untuk membantu itu terus-menerus. Ya, kelaparan. Kelaparan itu ujungnya adalah kemarahan. Jadi ujung dari kelaparan adalah kemarahan. Dan itu menjadi susah sekali. Jadi jangan dibenturkan antara epidemiologis itu dengan pendapat para ekonom. Bagaimana dengan kapasitas sistem pelayanan kesehatan saja kalau kita tidak bicara dari sisi epidemiologi begitu? Sekarang misalnya Pak Raden, Rumah Sakit Unair saja sudah menutup rumah sakitnya. Mereka mengkhususkan diri untuk pasien yang sudah masuk untuk dirawat dalam kasus COVID-19. Kemudian labnya juga ditutup sementara karena banyaknya spesimen yang masuk ke situ. Ini kan menandakan bahwa kita masih kewalahan dengan kapasitas sistem pelayanan kesehatan kita. Begini Mbak, setahu saya nggak ada rencana pemerintah membuka di Jawa Timur dalam waktu dekat di Surabaya. Yang kita bicarakan kan tadi Jakarta. Jangan lari ke Surabaya. Jadi kalau Jakarta yang menjadi fokus, kita lihat R0-nya sudah lebih kecil dari 1. Ya kita fokus di sini gitu loh. Toh kita nggak membicarakan, kita sadar kalau di sana memang mereka kewalahan, wabah kewalahan seperti yang kita katakan tadi. Ya kita retreat dulu. Kita back off dulu dari situ. Itu strateginya Mbak. Kita nggak bisa seperti yang saya katakan tadi. Nggak ada satu jurus. Jadi epidemiologi juga jangan memakai satu jurus sendiri. Kita harus dinamis melihat situasi ini. Setelah Provinsi DKI Jakarta. Mbak, saya sangat senang sekali berdebat dengan epidemiologis dalam hal seperti ini. Ya, mereka harus melihat juga kenyataan yang terjadi di lapangan. Bayangkan Mbak, begitu banyak sekarang orang yang tidak bekerja, begitu banyak sekarang orang yang sekarang itu menjadi gelandangan di jalan sana. Jadi kalau sudah kita lihat arahnya sudah benar, RT-nya tadi, R0-nya sudah lebih kecil dari 1. So apalagi tuntutan epidemiologi? Gitu loh. Kita harus melihat itu secara rasional. Ya. Secara rasional data-datanya. Tadi kami sudah sebutkan kalau hanya di Jakarta R0-nya sudah lebih kecil dari 1 lebih dari seminggu, terus seminggu lagi memang terus dipertahankan, ya dibuka. Kan begitu tadi. Itu yang kami katakan tadi, dunia usaha, pekerja, sudah tidak mungkin lagi, tetapi tetap rasional. Kalau terjadi outbreak, terjadi klaster baru yang kita harus atasi itu. Itu yang disebutkan tadi, hidup berdampingan dengan virus. Kalau memang ada wabah ya, yang luar biasa, kita harus karantina lagi itu, gitu loh. Tapi kalau stop terus sampai menunggu benar-benar 0, berarti kita tunggu sampai tahun depan, sampai vaksinnya ada.
Apakah kita bisa hidup sampai tahun depan? Karena konon vaksinnya ini baru ditemukan sampai pertengahan tahun depan baru bisa terdistribusi. Menurut Bio Farma dan lembaga Eijkman yang terus mengembangkan penelitian riset terkait vaksin ini dari luar negeri bisa diimpor dan akhir tahun ini paling cepat. Tapi kalau kita produksi sendiri paling tidak pertengahan tahun depan. Itu masih belum pasti, Mbak. Ya, artinya kalaupun kita produksi sendiri paling cepat tahun depan karena setahu saya 18 bulan yang dibutuhkan untuk produksi vaksin ini. Tapi sejumlah negara saat ini juga langsung menyatakan misalnya kalau sekolah dibuka kita agak melenceng sedikit dari dunia usaha, Pak Raden. Filipina misalnya, Duterte langsung mengatakan bahwa sebelum vaksin ditemukan sekolah tidak boleh dibuka sama sekali. Sikap-sikap tegas seperti itu yang kita rindukan dari pimpinan kita sebenarnya. Tapi yang ada sekarang itu nggak begini Mbak, nggak ada satu negara pun yang bisa mengklaim dia bisa menaklukkan virus ini. Yang paling penting sekarang adalah menurut saya kita harus dinamis bergerak melawan dia. Ya, sebab tadi yang dikatakan kita hidup berdampingan dengan dia. Nah, karena kita terus terang belum bisa menaklukkan dia, mematikan dia, dan belum ada yang bisa klaim itu di dunia ini. Ini pengalaman mengatasi virus ini, terakhir yang paling besar adalah virus seperti ini adalah di tahun 1918. Jadi epidemiologis manapun sekarang ini, jangan sok tahulah menyatakan dia bisa mengatasi ini. Belum ada. Oleh karena itu yang paling bagus respon kita adalah dinamis. Ya, pada saatnya dia sudah mulai tidur, kita bisa bekerja. Kalau dia bergerak, misalkan dia mulai bangkit kembali, menyerang kita harus agak retreat, gitu loh. Dia kemudian mulai bisa tidur lagi, kita bisa taklukkan, artinya kita bisa turunkan wabah itu, kita bergerak lagi. Harus begitu, jadi ini harus bergerak dinamis, itu yang kami katakan tadi. Tapi bagaimana kalau dengan sampai habis, itu tidak akan pernah habis, Mbak. Ya. Bagaimana dengan kita sekarang memasuki kehidupan new normal yang akan datang awal bulan nanti. Bagaimana dengan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tes screening awal? Presiden dari kemarin juga sudah mengatakan bahwa target kita 10 hingga 12 ribu tes per hari dan itu belum tercapai. Apa yang ingin Anda katakan terkait hal itu? Menurut saya itu yang harus dikejar, itu yang harus dituntut itu loh. Jadi artinya tadi saya setuju bagaimana supaya fasilitas kesehatan diperbaiki. Bagaimana supaya Kementerian Kesehatan itu menginvestasi lebih banyak lagi. Ya kan, bila perlu budget ya diminta lagi dari Kementerian Keuangan. Ya, itu yang harus jadi positive thinkingnya di situ. Bagaimana kita hidup berdampingan, kan tadi Mbak menyatakan begitu, ya. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan virus itu sendiri. Kalau di pertanyaan bagaimana itu harus ada solusinya, yaitu tadi yang kita sebutkan, kita harus bergerak dengan perilaku tatanan yang baru. Itu yang pertama menjadi kunci yang kita katakan. Yang kedua adalah pemerintah memang seperti yang saya katakan tadi harus memberikan fasilitas kesehatan, harus investasi secepat-cepatnya. Bagaimana tadi disebutkan tracing dan juga testing diperbanyak. Itu yang kita harus tekankan dilakukan seluruh, misalkan Pemda di seluruh Indonesia. Itu menurut saya lebih bagus kita berpikiran seperti itu dan menyarankan itu kepada pemerintah. Baik, berarti kurang lebih tidak jauh dari timeline dan skenario hidup normal yang pernah Anda presentasikan di depan Kementerian So far seperti itu. Kemenko. Baik, Pak Raden, yang ingin saya tanyakan sekarang kembali ke para pelaku usaha sendiri. Apakah memang para pelaku usaha ini sudah same page, dalam artian mereka memang sudah ada willingness untuk ikut secara tertib terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan tadi. Kemudian juga ada contingency plan, misalnya di mall ada orang tiba-tiba pingsan atau sakit, kemudian langsung bisa dibawa ke ambulan ke rumah sakit terdekat yang pasti menerima konsumen yang sakit itu. Atau mungkin seperti apa contingency plan-nya, kemudian rencana-rencana darurat yang ditetapkan, dan apakah semua pengusaha sudah mengerti hal itu? Ya, begini. Sekarang jelas Kadin mensosialisasikan ini kepada seluruh asosiasi-asosiasi di bawahnya. Pemerintah juga melakukan hal yang sama. Ini namanya kita sebutkan dengan prakondisi. Prakondisi ini didiseminasi, diedukasi, disosialisasi semua. Apakah seluruh pengusaha sudah ngerti? Terus terang, ya belum.
Tapi kebanyakan asosiasi-asosiasi mereka sudah bikin protokol-protokol sendiri yang memenuhi protokol-protokol Kementerian Kesehatan. Jadi yang tadi Mbak katakan what if, bagaimana kalau tiba-tiba ada yang misalkan collapse di satu mall, apakah itu sudah diantisipasi. Dan teman-teman yang punya mall, kalau nggak salah para asosiasi peritel itu juga membuat itu menjadi salah satu prosedur protokol di mereka. Terus terang yang saya katakan tadi, kalau para pengusaha di mall itu relatif, itu mereka jauh lebih siap dan kita sudah ngerti lah itu. Ya. Tapi yang perlu kita bantu sebetulnya adalah lebih ke arah di pasar-pasar ini, ya, yang banyak ini. Nah, di situ memang harus ada extraordinary usaha keras daripada pemerintah, Pemda setempat, ya, lurah setempat untuk membantu mereka. Ini persoalan disiplin dan kesadaran ini. Ini yang kami katakan tadi, memang di negara kita ini untuk tahap awal kadang-kadang untuk mendisiplinkan itu kita perlu dilecut dulu. Itu gunanya polisi atau tentara memang untuk menegur. Itu jadi pengusaha itu nggak bisa tidak, kita harus hidup. Jika awareness dan perilaku masyarakat ini sesuai dengan himbauan, sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan yang Anda susun fase 5 itu sekitar akhir Juli atau awal Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi, kita bisa berandai-andai bahwa jika semuanya dijalankan sesuai protokol kesehatan, awal Agustus kita sudah hidup normal. New normal. Tapi enggak, tunggu dulu. Yang kalau Anda lihat di bawah itu selalu saya sebutkan adalah evaluasi, bahwa ada persyaratan protokol yang kita harus teruskan sampai dengan vaksin ketemu, itu loh. Baik. Jadi jangan dihilangkan itu. Artinya tidak benar-benar new normal, tidak benar-benar normal hidup kita. Kita tidak akan pernah normal lagi sampai vaksin itu terdistribusi baik. Gitu loh. Pak Raden, Pak Dede, Wakil Ketua Umum Kadin, terima kasih telah bergabung bersama kami pagi ini.